wabarakatuh. Halo Five People, hari ini Kampus 5 mengadakan acara Kampus 5 Edu Fair. Buat teman-teman yang kepo nih sama acaranya, yuk ikuti keseruannya. Let's go! Kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Guru dan tenaga yang kami hormati, pendamping Satuan Pendidikan Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa diberi kita 1.0? Karena baru pertama kali inilah kampus melaksanakan Edu Fair. Luar biasa. Program ini adalah salah satu program yang memang bagi masa lalu untuk masa depan. Kolega perguruan tinggi serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Jadi ada satu hal yang tersirat yang diinginkan oleh negara ini untuk kalian. Resmi dibuka untuk 2 hari ini. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Five People, pada video kali ini kami akan membahas mengenai Edu Fair yang dilaksanakan di SMA Negeri 5 Tasikmalaya bersama Ibu Haja Iis Sumina Rahmi SPD MPD. Hai Ibu. Hai. Baik, untuk pertanyaannya, apa tujuan yang ingin Ibu capai, tujuan utamanya pada acara Edu Fair kali ini? Oke, terima kasih ya. Yang pertama tentu saja saya sangat berterima kasih ya, karena judulnya aja adalah Clap 1.0. Artinya ini menandai pertama kalinya Kampus 5 melaksanakan Edu Fair, sehingga sangat jelas ya judulnya Clap 1.0. Ada beberapa hal yang sesuai juga dengan tadi apa yang sudah Ibu sampaikan di kesempatan tadi, bahwa yang pertama tentu saja kita ingin memberikan informasi yang komprehensif ya bagi
terutama anak-anak kelas 12 bahwa mereka itu akan segera menapaki pendidikan yang lebih tinggi. Tentu saja harus mendapatkan informasi yang betul-betul bisa mereka serap ya. Yang kedua adalah mengenali minat, bakat, potensi dirinya sehingga nggak salah jurusan gitu ya. Kan biasanya nih ikut-ikutan temen atau oh ini gebetannya udah masuk sana duluan, semua mau kesana deh, pokoknya asal bersama dia gitu. Tentu saja ini harus kita hindari gitu. Jadi kenalilah potensi diri, kemudian tentu saja bakat, minat, dan apa sih karir masa depan yang diinginkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan keberanian untuk bermimpi. Biasanya kan kita, ini basic saya di keluarga nggak ada yang sampai sana, tapi saya kemampuannya ada gitu. Maka saya ingin meraih mimpi itu ya tentu saja dengan tahu dulu gitu universitas-universitas yang dituju. Kemudian tentu saja harus bijaksana dalam menentukan pilihan. Dan tentu saja yang terakhir adalah kita ingin memperkuat kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak universitas. Gitu, 4 poin aja sih. Ya, baik. Saya izin bertanya Ibu ya. Oke. Bagaimana EduFair bisa diselaraskan dengan program BK yang ada di kampus ini? Oke, tentu saja BK sendiri sebagai salah satu bagian yang mendampingi siswa-siswi kita mengenali potensi dirinya ya. Dari awal juga sebetulnya BK bukan hanya memanggil anak-anak yang bermasalah ya. Konotasinya begitu kan, oh ini dipanggil BK, enggak sebetulnya. Dari awal juga harus mendampingi tentu saja peserta didik semuanya dikenali ya dirinya, dikenali potensinya, dikenali bakatnya, dikenali minatnya. Nah, karena terbatas BK juga hanya bisa menggali itu, maka BK harus tahu dengan siapa bermitra, universitas mana yang bisa menangkap potensi anak-anak kita. Maka selain dari kemitraan juga harus jelas universitas-universitas itu mampu sounding gitu ya ke anak-anak kita bahwa di universitas ini ada jurusan ini loh, di universitas ini ada jurusan ini loh, yang sudah digali dulu bakat minatnya. Pastinya memang leading sektornya ada di BK, leading sektornya yang tadinya menggawangi lah anak-anak kita. Jadi bagaimana BK? Tentu saja BK sebagai leading sektornya. Karena dia tahu dulu, gali dulu minat bakatnya, maka bisa bermitra dengan pihak universitas sebagai jembatannya nanti menuju anak-anaknya itu ke universitas yang diinginkan. Mungkin ya dicukupkan sekian teman-teman untuk pembahasan EduFair pada kali ini. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu deh ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak People, hari ini kita mau ngobrol sama Ibu pengawas. Siap. Jadi sebentar Ibu, boleh kenalin dulu deh. Oh, iya. Ibu sama Ibu siapa? Ini nama pengawas. Ya, boleh. Nama Ibu Dr. Anda Lina Martina MPD sebagai pengawas pembina di kampus 5 yang bertugas dari KCD 12 wilayah 12 Jawa. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaannya, ini menurut Ibu ya, menurut pengamatan Ibu, mungkin Ibu udah beberapa kali mengamati acara EduFair di beberapa sekolah sebelumnya.
Nah, menurut Ibu nih, acara edufair yang ada di kampus 5 ini itu efektif gak Bu buat meningkatkan minat para siswanya untuk melanjutkan studinya? Gitu? Sangat, karena ibu juga mempunyai beberapa sekolah binaan ya, ada beberapa sekolah binaan khususnya di negeri. Ini adalah sangat mendukung. Setelah acara dan setelah program edufair ini terus dilakukan, jadi anak-anak itu lebih terfokus, baik itu nanti kelas dari mulai kelas 10 ya, ini kan bukan peruntukan kelas 12 sebetulnya, 10, 11, 12 juga untuk berpikir lebih ke sana. Apa yang membuat sangat gitu ya, sangat penting dengan acara ini, mereka lebih terarah gitu kan, apalagi yang cari-cari program beasiswa ataupun apa, jadi informasi langsung itu kan akan lebih yakin. Oke, begitu. Jadi mungkin siap gitu ya untuk menata gitu kan, udah ada tujuan. Oh iya, tentunya. Dan ini sayang, kalau misalkan setelah acara ini terus nanti kita lihat ya output dari anak-anak didik di kampus 5 ini, kalau 90%, 90 aja dulu jangan 100, masuk ke perguruan yang diinginkan, perguruan tinggi apapun yang diinginkan, dan itu berhasil, berarti acara ini harus dikemas lebih baik, bentuknya tidak seperti ini pun yang penting acara ini terus terselenggara dengan baik gitu ya, dengan bagus itu ya Ibu menginginkan. Baik, terima kasih Ya. Bagaimana saran Ibu agar kegiatan ini tidak hanya menjadi pengalaman, tetapi juga memiliki unsur edukasi yang mendalam bagi siswa? Oh, jadi kalau mau lebih ke unsur mendalam secara ini ya untuk siswa ya. Jadi kalau sekarang kan ada yang namanya pembelajaran mendalam ya. Ya ini begini. Anak didik di sini ya, atau anak-anak kuning yang cantik-cantik ini, karena ini perempuan semua ya, termasuk ibu kita tercantik pokoknya yang dari cantik gitu ya. Oke. Jadi begini saya, bawa sesuatu, misalkan ini ya, kita bukan seperti ini, kalau ini kan sifatnya hanya sebentar gitu kan ya, tapi kalau lebih mendalam, semua dari kampus misalkan yang banyak peminat, misal ini ya, yang banyak peminat dari ini kan nanti akan kelihatan, oh ternyata kampus ini informasinya lebih banyak kan, nanti harus sampai ke sana ya sayangnya, jadi jangan dibiarkan begitu saja. Nah kalian pilih, terus kunjungi gitu kan ya, kunjungi kampus itu, karena kampus itu kok banyak ya peminatnya, itu entah negeri entah swasta ya, kita tidak boleh menentukan negeri yang paling bagus dan masa depan itu tidak bisa hanya satu bawa negeri ya. Jadi semua sama, ibu menginginkan semua sama, apapun kampusnya ya, itu adalah salah satu kemauan dari pribadi anak-anak, itu adalah pilihan terbaik gitu kan ya. Jadi gitu, dibawalah untuk studi bandingnya gitu kan, biar lebih fokus ya sayangnya, ada beberapa kampus yang kalian pilih gitu kan. Oke, begitu. Baik, Ibu terima kasih banyak atas waktunya ya. Jadi segitu dulu teman-teman obrolan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKRI yang nanti bisa dikembangkan di masyarakat, laut, dan juga udara. Dan bila persyaratan mungkin tidak terpenuhi, kita masuk kalau lakukan sakit dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Spy People, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai bareng kakak-kakak cantik nih ya. Boleh sebelumnya perkenalkan diri dulu? Halo, aku Michelle. Halo, aku Nita. Dan kami dari Binus University. Nah, kalau dari Binus ini program studi yang paling banyak diminati biasanya oleh para maba apa? Oke, kalau sepengamatan aku pribadi, yang paling banyak itu setiap tahunnya pasti Creative Partnership atau biasa disingkat jadi CP. Dia itu adalah program studi bisnis sih singkatnya. Jadi kita diajarin gimana
caranya ngebangun bisnis mulai dari nol gitu, sampai caranya nyari modal juga diajarin gitu di program studi ini gitu. Jadi di bisnis itu bedanya, jadi kalau kita ngambil creative partnership tadi, kita benar-benar harus punya bisnis, lulus itu harus punya bisnis ya. Benar-benar dibantuin dari kita belum punya ide sampai mereknya pun terdaftar gitu secara legal gitu sekarang. Jadi kayak bener-bener prosesnya tuh ada banget gitu ya, Betul. diarahin gitu, diajarin. Izin bertanya ya Kak, bagaimana kurikulum di Universitas Kakak untuk mendukung kesiapan kerja mahasiswa, misalnya kayak program magang atau sertifikasi gitu? Kalau program, kita sebenarnya banyak banget program. Yang paling diunggulin BINUS itu namanya program 2+1+1. Jadi kita kuliah belajar formalnya cuma 2 tahun aja. 1 tahunnya kita bisa explore di luar mata kuliah yang kita ambil. Terus 1 tahun berikutnya kita terjun langsung ke dunia kerja, terus juga bisa membangun bisnis sendiri. Nah, terus untuk yang 1 tahun terakhir itu namanya kita ada program enrichment ya. Kalau program enrichment itu gimana sih Kak? Nah, kebetulan aku juga masih mahasiswa BINUS gitu, dan aku udah lewatin enrichment program. Jadi kita nggak melulu harus magang gitu. Kita membebaskan mahasiswa untuk memilih. Kita ada 7 track, ada mulai dari magang, bisnis, terus research, dan masih banyak lainnya. Jadi kembali lagi kebutuhan mahasiswa ya. Mereka pengen ngembangin bisnisnya kah, atau mereka pengen nyobain magang, karena BINUS juga udah banyak banget ya company partnernya. Ini menurut kakak ya, ada nggak sih program studi yang prospek kerjanya atau prospek karir kedepannya tuh bagus gitu? Apa rekomen deh? Yang menurut kakak tuh bagus gitu buat kedepannya, prospek kerjanya bagus. Karena sekarang lagi zamannya AI gitu kan ya, teknologi semakin maju gitu ya. Jadi pastinya kalau semua jurusan BINUS sebenarnya udah berkaitan dengan teknologi gitu ya. Mungkin kalau lebih spesifik bisa di computer science, atau kalau pengen bisnisnya pengen digital kayak sekarang kan marketplace Shopee, Tokopedia gitu. Nah, bisa juga ngambil di digital business innovation. Jadi dia itu, aku jelasin secara singkat aja ya. Jadi dia tuh udah double degree. Jadi nanti lulus dengan 9 semester tapi udah dapat 2 gelar gitu. Iya. Makasih ya kakak. Ya, thank you juga. Segitu dulu teman-teman obrolan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara EduFair di Day One SMA Negeri 5 Tasikmalaya sudah selesai. Gimana nih teman-teman? Udah lihat kan keseruannya? Nah, Day One aja udah seru ini, gimana nanti Day itu ya? Bener banget, makanya jangan lupa nonton yang hari kedua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.